Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam yang dirahmati Allah, puji syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya, nikmat-nikmat yang kita terima sehingga pada kesempatan Ahad pagi ini kita bisa kembali hadir dalam kajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan terbaik kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan insya Allah kepada kita umatnya yang selalu setia menghidupi sunnah-sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan memanjatkan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan kajian kita pada kesempatan hari ini mengambil tema keseimbangan dunia akhirat dan akan disampaikan oleh Ustadz Maksun yang sudah hadir di tempat ini. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama, kita simak bersama kajian dengan tema keseimbangan dunia akhirat. Untuk itu kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan modal kepada kita. Kalau seorang pedagang hari ini tidak memperoleh keuntungan, sangat mungkin untuk bisa diikhtiari hari-hari berikutnya. Tapi kalau kita diberikan modal oleh Allah berupa waktu, kesempatan, dan kemudian hilang begitu saja, tidak kita gunakan sebagaimana mestinya, kalau sudah hilang itu susah kembali lagi. Kalau waktu itu sudah berjalan begitu saja, maka mau baik lagi itu nggak bisa. Jenengan mau mudah lagi ya nggak bisa. Pengen kuat lagi juga tidak bisa. Itu kalau kita sudah kehilangan waktu. Maka pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah
Allah memberikan kita waktu, kesempatan, kesehatan untuk kita gunakan melahirkan kebaikan-kebaikan. Maka modal itu insya Allah akan ada keuntungannya nanti besok pada hari akhir. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu juga menjadi wasilah, menjadi sarana dimudahkannya jalan menuju surganya. Sahalallahu thoriqan ilal jannah. Sekaligus kehadiran Bapak Ibu di majelis yang insya Allah diberkahi ini menjadi rekreasi, healing. Ngertos healing ya? Ngertos? Healing itu ya biasanya nggak wong nom-nom nih kucing ini pas suntuk terus healing nang di misalnya begitu nggih. Tan pantai napa tan gunung. Ini bagian dari healing Bapak Ibu. Di dalam satu riwayat ketika engkau melewati satu taman wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u wa qila ya rasul maryadul jannah wa qol majalisul ilm. Ini bagian dari healing. Kita berada di taman surga. Seneng mboten? Jenengan nek ning taman ning rekreasi nika susah napa seneng? Seneng. Apa meneh niki taman surga? Wong ning taman donya wae seneng apa meneh taman surga. Pramila kehadiran Bapak Ibu di majelis-majelis ilmu karena itu di taman surga harus dengan kegembiraan. Harus seneng. Keluar dari majelis itu bergembira, mendapatkan pengetahuan baru, bisa diamalkan. Yang sebelumnya belum tahu menjadi tahu, belum tahu bahwa itu dilarang, keluar menjadi bergembira. Oh ternyata saya kemarin melakukan yang dilarang oleh Allah. Bergembira kita. Jadi Riyadul Jannah, taman surga itu kata Rasulullah majalisul ilmi. Dan itu tempatnya bisa dimanapun termasuk di masjid yang kita cintai ini. Sementara taman surga yang satunya lagi hanya ada di Madinah. Antara rumahku dan mimbarku ada taman dari taman surga. Itu yang disebut dengan raudhah nih kalau. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita berada di taman surga sebagai rekreasi kita, sebagai healing kita. Ya, masa kaya ora sempat wong dari 24 jam nyepil 1 jam untuk hadir di majelis ilmu ini, ya insya Allah akan banyak manfaatnya. Dan itulah keuntungan kita. Allah sudah ngasih modal kepada kita berupa waktu, kesempatan, kesehatan. Kemudian kita sepil satu waktu itu, 1 jam untuk datang di majelis ilmu ini. Insya Allah kita akan mendapatkan ar-ribhu, mendapatkan keuntungan. Baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini materi kita sebagaimana yang dimintakan takmir berkaitan dengan keseimbangan dunia dan akhirat. Judulnya itu sebenarnya mengandung persoalan, mengandung pertanyaan bagi kita sebagai seorang muslim. Makna seimbang itu apakah seperti gambarnya? Seperti timbangan nih kalau apakah itu yang disebut seimbang? Dalam konteks perdagangan mungkin iya. Karena nek abot sebelah ya bisa rugi pedagangnya. Kalau abot yang sebelah lagi
bisa nggak mau pembelinya. Maka nek Bapak Ibu menjadi seorang pedagang, nek nimbang ya harus seimbang. Tapi dalam konteks amal kita di dunia dan akhirat itu, apakah seimbang itu seperti itu? Ya. Padahal kita mendapati di dalam banyak ayat maupun riwayat tentang bahwa kehidupan akhirat itu tetap lebih baik. Ya, ada banyak ayat bisa dibaca. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahwun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Ya. Jadi dan tidaklah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau. Sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Ditutup dengan apakah mereka tidak berpikir. Jadi seimbang dalam konteks dunia akhirat itu ternyata tidak bisa di dalam hal ini kemudian dunia 50%, akhiratnya 50%, nggak kayak begitu. Bisa jadi kalau kita hanya 50% dunia, akhiratnya iso oleh, iso ora oleh. Dunia iso ora oleh, sama-sama nggak dapat. Karena Al-Quran menyebutkan akhirat ternyata lebih baik. Ya. Yang kedua, di dalam surat yang lain, surat Yusuf, wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Kan akhirat itu lebih baik. Bagaimana kita mau berpikir seimbang itu 50-50? Ya. Atau 100% untuk akhirat, 50 dunia tidak misalnya gitu. Ataukah 100% dunia, 100% akhirat. Ya. Atau di dalam ayat yang lain, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Di dalam satu hadis, wallahi, Allah Rasulullah bersumpah demi Allah, mad dunya fil akhirah. Dunia itu dibanding dengan akhirat, illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi. Seperti perumpamaannya orang yang mencelupkan tangannya, dirijinya ini, ke lautan, kemudian diangkat, bima yarji, berapa yang nempel dan berapa yang sedikit sekali. Dari ayat-ayat dan hadis ini, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa sebenarnya tetaplah akhirat itu lebih baik. Akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Nah, nek kalau gitu berarti kita nggak perlu kehidupan dunia. Oh, tidak seperti itu. Konsep Islam itu tidak pernah memisahkan antara dunia dan akhirat. Itu kan prinsip sekularisme. Dunia sendiri, akhirat sendiri. Ya, ingat kepada Allah itu pas sholat saja, nek babakan dunia, wis yang penting oleh duit. Enggak kayak gitu. Konsep Islam itu integral antara dunia dan akhirat itu. Tidak dipisahkan. Maka mestinya kalau Islam itu bicara tentang satu kesatuan dunia dan akhirat, maka dunia harus 100%, akhirat juga 100%. Ya. Karena perbuatan dunia bagi seorang muslim itu bisa bermakna berdampak akhirat. Jika niatnya, motivasinya ketika orang berbuat untuk dunia itu dalam rangka menjalankan perintah Allah, mencari ridhonya. Ya. Maka ketika Bapak Ibu kerja, itu amalan dunia. Tetapi sebenarnya punya dampak akhirat.
Jadi ketika bekerja harus 100%. Menjadi pegawai 100% full di sana. Dari rumah dan niatkan. Ini dalam rangka menjalankan perintah Allah untuk mencari ridhonya. Titik. Maka perbuatan dunia kita punya dampak di akhir. Ya. Jadi tidak bisa dalam konteks keseimbangan dunia akhirat kita itu kemudian dipisah 50 dunia, 50 akhirat. Enggak seperti itu. Tetapi 100% dunia, 100% akhirat. Kenapa? Tadi konsep Islam tidak memisahkan antara dunia dan akhirat. Maka ada seorang ulama yang memberikan satu definisi yang namanya seimbang, itu dalam bahasa Arab tawazun. Ya, mizan itu timbangan, itu dari kata wazana. Jadi yang namanya at-tawazun itu apa? I'ta'u kulla syai'in haqqahu min ghairi ziyadatin wala naqsi. Seimbang itu apa? Memberikan setiap sesuatu sesuai dengan haknya, tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Itu namanya seimbang. Misalnya nggih, perut kita ini dibagi 3. Sepertiga untuk makan, untuk minum, untuk bernafas. Yang namanya seimbang itu ketika 3-tiganya terpenuhi. Coba nih Bapak Ibu pas kondangan. Pas kondangan itu loh. Ya, semuanya diisi makanan. Sampai kemudian mau duduk saja itu susah. Ya, itu namanya tidak seimbang. Itu namanya dolim. Dolim itu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Karena dia mengambil haknya yang lain. Seimbang itu semua hak-hak yang harusnya kita penuhi, ya dipenuhi. Itu yang namanya seimbang. Kita hidup di dunia ini butuh juga yang namanya harta. Gue sekolah putrane, gue makan sehari-hari, itu butuh. Dari mana? Dari kita bekerja bisa menjadi petani, bisa menjadi pedagang, bisa menjadi pegawai. Itu butuh. Ya. Jadi maka untuk mendapatkan itu ya harus bekerja. 100% kita fokus ke sana. Hanya yang harus diperhatikan sisi motivasi, sisi niat. Bisa jadi perbuatan dunia hanya dapat dunia. Sangat mungkin. Kenapa? Karena niatnya hanya mencari dunia. Ya. Berangkat pagi jam 7 sampai sore, wis kudanan, wis kepanasan. Hanya dapat dunia. Kenapa? Karena niatnya mencari dunia. Tapi kalau ia pergi untuk bekerja dari pagi sampai sore dalam rangka menjalankan perintah Allah, dalam rangka untuk mencari ridhonya, maka perbuatan dunia yang dia lakukan punya dampak. Dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi, yang namanya tawadun itu memberikan setiap sesuatu haknya. Ya. Tanpa ditambah min ghairi ziyadatin wala naqs, dan juga tidak dikurangi. Sesuai proporsinya. Ya kan? Ada orang yang fokus saja di dunia. Waye adan, sakse, sampai kemudian habis waktunya. Itu tidak seimbang namanya. Ada orang yang fokus saja untuk ibadah setiap hari. Sampai kemudian keluarganya kelaparan. Nunggu uluran orang lain. Itu juga nggak seimbang namanya. Kenapa? Karena dia mengabaikan hak yang lain. Ya, itu yang disebut dengan at-tawajun. Maka jamaah rahimakumullah, kita mendapati ada 3 pandangan bagaimana manusia memandang dunia dan akhirat itu. Ada manusia itu yang seluruh waktunya ya habis hanya untuk dunia saja.
bahkan menganggap bahwa hidup itu hanya sekali ini saja. Setelah itu sudah nggak ada kehidupan. Kalau orang sudah mati, sudah jadi tulang belulang, tidak akan hidup kembali. Ini keyakinan orang-orang kafir. Ya. Maka seluruh waktunya hanya untuk dunia, untuk mencari harta. Karena dia tidak meyakini akan datangnya hari kebangkitan, tidak meyakini adanya hari pembalasan. Ya. Kalau jenengan jamaah rahimakumullah pengennya dapat cash nopo tunda. Kalau dagang kan pengennya cash nggih. Tapi bisa jadi yang tertunda itu lebih baik karena biasanya masih lebih mahal. Orang jual beli cash dengan kredit itu lebih mahal mana? Lebih mahal kredit. Ya, kalau rumah dijual cash harganya 200 juta. Kalau kreditnya sampai 10 tahun itu bisa jadi 400 juta. Bisa jadi yang tunda, yang nasiah itu lebih baik daripada yang cash. Bisa jadi sesuatu yang akan kita dapatkan nanti di akhirat kelak itu bisa jadi lebih baik daripada yang kita dapatkan di dunia ini. Nah, terkadang orang itu hanya fokus yang cash itu. Dia lupa bahwa yang tertunda itu jauh lebih baik. Lah ada orang yang menganggap dunia ini sudah, kalau sudah selesai, selesai. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka mereka mengatakan, waqalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadunnun. Dan mereka berkata, orang-orang kafir itu, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Ketika mereka meninggal mati, maka sudah jadi tulang belulang. Tidak ada keyakinan bahwa akan jadi pengen kembali. Nggak mungkin bahasa mereka itu. Kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang binasakan kita selain masa. Nek pancen wis wayahe mati ya, mati. Sudah. Anggapan mereka begitu. Maka dibantah oleh Allah. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadunnun. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Bahwa ada satu hari di mana seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauh lebih mudah. Wong Allah menciptakan sesuatu yang dari tiada menjadi ada aja bisa. Apalagi menciptakan dari yang sudah ada menjadi lebih baik lagi, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak punya keyakinan tentang hal itu. Ya. Min ilmin inhum illa yadunnun. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Apakah ada kita yang punya keyakinan demikian? Bisa jadi ada. Ya. Ada orang yang berdoanya, ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia. Wa malahum fil akhirati min khalaq. Dan mereka tidak mendapatkan bagian akhirat. Wong jalukin dunia ya disok oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat ya enggak ada bagiannya. Seluruh waktu mereka, ya, kesempatan mereka digunakan hanya untuk dunia, mencari harta. Ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, karena oleh ngelihat duit itu siang dan malam. Ya. Apakah ada di antara kita? Mungkin saja ada. Tapi bagi orang kafir itu memang punya pandangan yang demikian. Ya. Pandangan yang kedua, jamaah rahimakumullah, ada orang yang fokus ke akhirat. Sampai keluarganya itu kesusahan bagaimana besok makan. Mereka hanya mengharap uluran orang lain. Ada hadis yang sangat panjang, nanti bisa dibuka di dalam Riyadhus Shalihin. Tentang kisah Abu Darda. Okay. Di bab awal-awal itu. Bab tentang iktisadu fit ta'ah. Riyadhus Shalihin.
kesederhanaan atau tengah-tengah di dalam ketaatan kepada Allah. Itu ada kisah tentang Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Secara umum saya ingin sampaikan begini dalam riwayat ini. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda itu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Dipersaudarakan. Kemudian satu saat Salman itu datang ke rumahnya Abu Darda. Mendapati, karena sudah dipersaudarakan ya tadi sedulur. Istrinya itu mutabadil. Ya, wis ora terawat. Karena dalam satu kisah dulu itu sebelum menjadi istrinya Abu Darda, yang mau melamar itu adalah Salman Al-Farisi. Jadi Salman mau melamar, ngajak Abu Darda. Ternyata sing disenangi orang Salman. Perempuan itu yang disenangi justru Abu Darda. Tapi tetap bersaudara mereka. Mahar yang sudah disiapkan itu dikasihkan Abu Darda. Jadi tahu ya bagaimana kondisi perempuan ini yang akan dilamar oleh Salman itu. Karena sudah jadi istrinya Abu Darda, saudara sendiri, maka tetaplah ia berkunjung ke rumahnya. Mendapati perempuan yang dulu cantik, ya sudah awut-awutan, gak dandan lagi. Lalu kemudian Salman tanya kepada Ummu Darda ini, masa anuki, piye kabarmu? Bagaimana keadaan? Apa jawabnya? Aku ke Abu Darda selalu hajatun fid dunya. Tanyakan saja kepada saudaramu Abu Darda itu. Dia sudah tidak butuh lagi kebutuhan dunia. Ya, sudah nggak butuh lagi kehidupan dunia. Apa yang dilakukan Abu Darda? Paginya ia berpuasa. Malamnya ia mulai dari isya sampai subuh. Bojone dinggurki. Ya, sudah nggak butuh lagi dia kehidupan dunia, fokus di akhirat. Ketika Salman Al-Farisi bertamu di rumahnya itu, Abu Darda membawa makanan, nyugoi lagi, jamu kepada saudaranya yang datang. Salman Al-Farisi nggak mau makan. Ya, Nabi akil, saya nggak makan. Hatta takulu, sampai kamu juga makan. Karena biasanya poso terus. Ya kan? Kemudian Abu Darda membatalkan posonya. Batalkan. Ini dalil. Nek pas jenengan poso sunnah, ada saudaranya makan, jenengan nyugui, diajak makan, yo jenengan boleh batal. Itu dalilnya. Ya. Akhirnya Abu Darda membatalkan puasa sunnahnya itu. Karena Salman nggak mau makan. Nabi akil, saya nggak makan. Hatta takulu, sampai kamu makan. Kemudian pada malam harinya, ketika habis sholat isya, Salman sudah mulai tidur. Abu Darda belum tidur. Karena biasanya mulai isya sampai subuh itu qiyamul lail. Nggak tahu berapa puluh rakaat. Kemudian diajaklah tidur. Kita tidur dulu. Ya, nanti sepertiga malam kita bangun dan sholat bersama. Dan Abu Darda manut. Ya, manut. Ya. Akhirnya kemudian setelah berjalanlah 3 hari, Salman pulang. Ia mengatakan, ya, inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya untuk Tuhanmu itu ada hak. Wae sholat ya sholat. Wae tidur ya tidur. Wali nafsika alaika haqqan. Dirimu juga punya hak. Ya. Jasmani ini butuh istirahat. Ya, maksimal itu 7 jam itu sudah
Fresh meeting. Ya, 7 sampai 8 itu. Maka kalau kita tidur jam 9 bangun setengah 4 itu sudah cukup. Secara teorinya begitu. Ya. Jadi ada haknya, nggak boleh kemudian fokus untuk ibadah qiyamul dari isya sampai subuh. Dia melanggar di dalam dirinya. Apa? Ada hak tubuh untuk istirahat. Ada haknya istri. Wali ahlika alaika hakun. Istrimu juga punya hak. Anakmu juga punya hak. Orang itu orang kemudian dinggurke, wae. Kan? Makanya ketika Salman tanya kepada istrinya, bagaimana keadaan? Tanya sama saudaramu. Ya, dia sudah tidak butuh lagi kehidupan dunia. Dia nggak butuh. Kemudian apa? Salman menyampaikan lagi. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Berikanlah setiap yang punya hak itu sebagaimana haknya. Itu yang namanya seimbang. Kalau orang fokus akhirat saja sementara ada hak tubuh yang nggak dipenuhi, itu dolim namanya. Ya, dolim itu tidak menggunakan atau menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu namanya dolim. Maka selalu mengatakan, berikanlah fa'ati kulladhi haqqin. Berikanlah setiap yang punya hak itu hak kau sebagaimana semestinya. Ya, Allah punya hak untuk diibadahi, waya ibadah ya ibadah. Waya qiyamul lail, qiyamul lail. Ya. Jasmani tubuh ini juga punya hak, waya tidur ya tidur. Keluarga juga punya hak, sesuaikan tunaikan sebagaimana mestinya. Lalu kemudian jamaah, Salman dan Abu Darda ini sama-sama rawuh ke Rasulullah. Datang kepada Rasulullah. Menceritakan masing-masing. Abu Darda juga menyampaikan, saya itu poso terus. Saya itu qiyamul lail. Lalu kemudian Salman juga menyampaikan pada Rasulullah. Menyampaikan tentang bahwa masing-masing itu punya haknya. Apa jawab Nabi? Sodako Salman. Sing bener itu pendapati Salman. Ini pandangan yang kedua. Secara ekstrim, fokus pada akhir. Itu nggak seimbang namanya. Nggak tawazun. Kisah 3 orang yang ingin tahu ibadah Nabi. Ini juga sama di dalam Riyadhus Shalihin, masih di bab yang sama. Al-Iqtisad fit Ta'ah. Ada orang yang datang, 3 pemuda. Menemui Aisyah. Inginnya ketemu Nabi, tapi yang ditemui oleh Aisyah. Tanya tentang bagaimana ibadah Nabi itu. Aisyah jawab, Nabi itu qiyamul lail, Nabi ya tidur. Nabi itu ya puasa, ya berbuka. Nabi itu ya menikah. Apa yang disampaikan Aisyah radhiyallahu anha tadi itu dianggap, wah itu biasa itu. Berarti amal Nabi itu biasa saja. Saya bisa lebih dari itu. Saya akan puasa terus, poso wisol, ora berbuka. Saya akan qiyamul lail, tidak tidur. Yang satu mengatakan saya tidak menikah. Mungkin anggapan nikah ganggu oleh yang ibadah. Maka Nabi mengatakan, man rohiba an sunnati falaisa min. Siapa yang enggak senang dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dari umat. Ketika Nabi itu mendengar obrolan para pemuda dengan Aisyah tadi itu, Nabi mengatakan, apakah kamu tadi yang mengatakan kada. Ini. Jawab pemuda tadi mengatakan, betul ya Nabi. Saya adalah orang yang paling takwa. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya berpuasa dan saya berbuka. Saya qiyamul lail dan saya tidur. Loh Nabi niku jamaah,
Nek Qiyamul Lail itu jangan tanya bagus dan panjangnya bacaannya. Ya kan? Panjang-panjang. Tapi juga tidur. Ya kualitas tidur Kanjeng Nabi karena awake dhewe nggih benten. Nabi mungkin tidur 2-3 jam sudah fresh. Nek kita nek urung kan benten dong. Tapi tetaplah Nabi tidur, tidak kemudian dari Isya sampai subuh kemudian nggak tidur, enggak. Ya. Saya juga menikah. Loh, Nabi itu menikah. Nah, pemuda tadi mau nggak mau menikah dia, inginnya ibadah terus. Nah, ini kan kayak komunitas lain, agama lain yang nggak mau menikah itu karena mungkin dengan menikah itu jadi oleh menghamba kepada Tuhannya itu menjadi berkurang. Enggak, konsep Islam itu saya fitrah. Ya, fitrah manusia itu menikah. Ya. Jadi ini pandangan yang kedua, ekstrim. Itu enggak seimbang. Ya. Pandangan yang ketiga, menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat. Itu seimbang. Ya. Jadi tidak secara ekstrim mengambil dunia 100% kemudian dia lupa. Ya, karena hanya fokus di dunianya. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim, kehidupan dunia ini sebagai sarana. Ya. Maka niat itu penting. Di awal saya sampaikan bekerja menjadi petani, menjadi pedagang, menjadi pegawai. Itu kegiatan dunia. Gimana betul? Kegiatan dunia. Tetapi punya dampak akhirat jika ketika kita bekerja dari awal kita niatkan ini menjalankan perintah Allah. Pekerjaan itu ibadah, Bapak Ibu. Bekerja itu ibadah. Karena ibadah maka niatnya itu harus hanya kepada Allah. Karena yang namanya ibadah itu harus mencakup dua hal. Kalau bukan karena dua hal ini, batal. Satu, akhlasuhu. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa aswabuhu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibadah. Bekerja itu ibadah. Maka nggak boleh melanggar hal-hal yang diperintah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kok melanggar, ya. Itu perbuatan dunia, tapi ada aturannya. Sing dagang nggak boleh ngurangi timbangan. Sing dagang nggak boleh kemudian menyembunyikan cacat. Ya. Itu kenapa? Karena ini ibadah, nggak boleh melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW bahwa menipu itu bukan bagian dari umatku. Mari, gosana balisabir. Kan menipu nih, wong dagangan menyembunyikan cacat itu menipu. Mencampur barang yang baik dengan barang yang buruk itu menipu. Dan menipu itu bukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dagang itu karena ibadah nggak boleh menabrak-nabrak yang prinsip. Pegawai juga sama. Nek wayai jame masuk ya harus masuk. Masuknya jam itu ya berangkatnya sebelum jam itu sampai kantor. Kalau enggak itu berarti kita melanggar. Yang tani juga sama. Tugas petani adalah menyiapkan bibit yang baik, nyirami, mupuk yang baik, dijaga yang baik, kemudian jangan kemudian punya gambaran, ah iki pasti akan tukul yang baik. Belum tentu. Wong yang menumbuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tawakal. Jadi ibadah itu mencakup dua tadi. Akhlasuhu wa aswabuhu. Ikhlas karena Allah dan mengikuti sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadah, kalau niatnya dalam menjalankan perintah Allah mencari ridhonya, maka perbuatan dunia kita itu punya dampak. Jadi bekerja itu menjadi sarana kita untuk
ibadah, sarana untuk mendapatkan akhirat kita. Kita berumah tangga, menikah itu juga menjadi sarana. Bahkan aktivitas ibadah yang paling banyak itu ya di menikah itu. Menikahnya sendiri sunnah Nabi, ya kan? Berbuat yang terbaik kepada istri atau suami juga bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mau berhubungan juga itu bagian dari perintah sedekah. Jadi ada banyak ibadah dalam menikah. Maka gunakan sebagai sarana. Ketika suami berbuat baik kepada istri, bukan karena istrinya. Tapi memang Allah memerintahkan supaya suami berbuat terbaik kepada istrinya. Begitu pula sebalik. Maka ketoknya perbuatan dunia itu punya dampak akhirat jika memang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surat Al-Qasas ayat 7 ini ya dikatakan oleh Allah wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Ada penjelasan dari Ibnu Katsir teks yang dibawanya itu. Ya, Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini. Istakmil ma wahabakallahu min hadal mal al-jadid. Gunakan apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa harta yang banyak, kenikmatan yang banyak, fi taati rabbika, untuk taat kepada Tuhanmu. Wa taqarraba ilaihi bi anwa'it qarabat, dan gunakan untuk mendekatkan kepada Allah dengan berbagai macam kedekatan. Semua hal yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan di dunia ini, harta, itu bisa menjadi sarana kita di akhirat. Allah memberikan kita anak juga bisa menjadi sarana kita untuk akhirat kita. Allah memberikan kita istri, suami, semuanya bisa menjadikan sarana untuk taat kita kepada Allah. Maka yaksilu laka bias-sawab fid daril akhirah. Maka kamu akan mendapatkan hasil berupa pahala fid daril akhirah, di rumah akhirat kamu. Jadi apapun yang Allah berikan di dunia ini itu bisa menjadi wasilah sarana bagi kita untuk mendapatkan akhirat kita. Asal yang tadi ya, seluruh aktivitas amal kita didasarkan akhlasu. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain-lain. Ya. Jadi ini makna yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Wala tansa nasibaka minad dunya itu apa? Lakukan apa-apa yang Allah bolehkan kepadamu, makan. Ya kan? Poso ya poso, wae berbuka ya berbuka. Minum, berpakaian, al-masakin, tempat tinggal. Ini kehidupan dunia, kita nggak boleh mengabaikan. Ini juga harus kita dapatkan dengan cara apa? Ya dengan cara berdagang. Dengan dagang kita memperoleh pendapatan, ada keuntungan, gue tuku omah, gue tuku baju, gue makan, gue minum. Ya. Untuk menikah juga sama. Itu kehidupan dunia. Tidak boleh kemudian aku nggak mau nikah. Padahal Allah membolehkan. Walatan sanasi bakamna dunia. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Menikah itu bagian dari dunia kita. Nggak boleh kemudian fokus untuk ibadah. Kemudian aku ramu nikah lah. Nek nikah enggak ganggu lah yang ibadah. Padahal menikah sendiri itu ya ibadah. Menikah sendiri itu ibadah. Nah, sikap yang ketiga inilah sebenarnya sikap kita. Ya kan? Seluruh aktivitas yang kita lakukan di dunia, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kita di dunia ini, bisa kita gunakan sarana. Itulah yang disebut dengan seimbang. Dunia kita dapatkan sekaligus akhirat. Karena Islam tidak memisahkan antara aspek dunia dan akhirat. Satu kesatuan. Perbuatan dunia punya dampak di akhirat. Ya, maka disinilah teman sekalian. Ya karena kita hidup di dunia, kita harus juga memahami dunia itu tempat ujian kita. Ya.
tempat ujian. Ada banyak ayat yang berkaitan dengan hal ini. Ya, misalnya surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Akhasiban nas ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Dunia itu tempat ujian. Apakah manusia mengira? Ya, mereka dibiarkan begitu saja setelah mengatakan amanah. Aku wis iman. Lalu kemudian dibiarkan oleh Allah saja. Enggak. Wahum la yuftanun. Dan mereka enggak diuji. Enggak. Kita diuji di dunia. Dunia itu enggak ujian. Ini untuk memfilter. Ya, menyeleksi. Tidak serta-merta kemudian dibiarkan. Enggak. Kita akan diuji. Diuji dengan anak-anak kita. Dengan harta kita. Dengan istri. Itu semuanya adalah ujian. Ya, dunia itu adalah tempat ujian. Termasuk persiapan untuk kehidupan abadi akhirat. Dunia adalah tempat ujian. Ada banyak ayat jamaah yang berkaitan dengan hal ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Mati dan hidup itu untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat mana di antara kamu yang lebih baik amalnya. Diuji dengan harta yang banyak. Bisa gelem ibadah apa ora? Bisa gelem jamaah apa ora? Diuji dengan harta yang apa? Kekurangan harta, masih beribadah apa tidak? Semuanya adalah ujian, ya. Walanabluwannakum bisya'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ini juga ujian, bisa berupa rasa takut. Ya, besok makan apa, bisa makan apa tidak. Ya, lapar. Kemudian apa? Wanasimnal amwali, kurangnya harta karena kena bencana, karena dimaling orang. Ya, termasuk kehilangan keluarga, tanamannya tidak panen misalnya. Itu semuanya bagi ujian. Wabasyiri sobirin, beri kabar gembira bagi orang yang bersabar. Ini kaitan dengan dunia. Oke. Ya, ini dunia itu ya tempat ujian tadi. Dan ujian tidak selalu hal-hal yang buruk. Wal nabluukum bisarri wal khairi fitnah. Ujian Allah itu bisa kebaikan, bisa keburukan. Dikasih rezeki banyak niku baik napa buruk? Baik ya, bagi orang soleh. Ya, jadi bagi orang yang enggak soleh bisa buruk. Biasanya ibadah jamaah, begitu dibuka keran rezekinya oleh Allah, kemudian lali jamaah. Itu ya banyak. Ya kan? Diberikan rezeki yang banyak, kemudian tambah ibadah, tambah amal soleh juga banyak. Dikasih kesulitan harta, kemudian ia bertambah ibadah banyak. Ya. Murtad juga banyak. Jadi tidak selalu. Ya. Sahabat itu ya ono sing sugih. Abu Bakar ku sugih. Umar ya sugih, Utsman ya sugih. Abdurrahman semuanya sugih, selamat. Ya, gunakan seluruh hartanya itu untuk menunjang dakwah Rasulullah SAW. Orang yang berada di emperan Masjid Nabawi, Ashabus Sufa itu orang-orang miskin. Tapi merekalah orang yang siap menerima ilmu dari Rasulullah SAW. Dan siap kapanpun untuk diajak perang. Karena kan dekat dengan Nabi. Ya. Kalau Nabi itu beliau samping situ, maka Ashabus Sufa itu di depan itu. Ya. Yang paling banyak menerima ilmu di antaranya siapa? Abu Hurairah. Banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW dan siap untuk perang jihad kapal. Ya. Jadi ujian Allah itu baik berupa asar, sesuatu hal yang buruk maupun berupa hal-hal yang menyenangkan. Semuanya ujian. Ujian itu ya dalam zaman saat ini orang yang mampu memegang iman itu kata Rasulullah
kal qabidi alal jamri, kayak dene genggam mau. Ya. Ujian kondisi saat ini juga bagian dari ujian keimanan kita. Ya. Ujian bagi keimanan. Semua dipermudahkan. Pinjol. Ini kebetulan saya ingat. Saya ingatkan lagi. Pinjol itu Masya Allah. Karena kemarin saya menyampaikan di PKO juga. Ya di beberapa tempat ini saya diminta untuk bicara itu. Kenapa? Boleh Allah dampaknya. Ya pinjol. Slot. Jadi judi online itu ya. Jadi yang paling banyak itu data itu umur 19 sampai 34 tahun. Yang kena pinjol. Jumlahnya 10 jutaan. Nilai total pinjamannya 26 triliun. Profesi yang paling banyak guru. Guru. Yang kedua orang yang kena PHK. Yang ketiga ibu rumah tangga. Karyawan 9%. Ya. Jadi ini hati-hati. Okay? Pinjol itu Masya Allah. Jenengan searching saja. Kematian karena pinjol. Banyak sekali. Ada satu keluarga yang meninggal karena pinjol. Enggak meninggal gimana misalnya? Jenengan begitu masuk ke aplikasi mereka, seluruh data jenengan itu sudah di tangan mereka. Teman-temannya jenengan itu sudah dengan mereka. Begitu jenengan gagal bayar, maka akan disebarkan. Ya orang stres piye kayak ngono. Ada teman yang kemudian dipindahkan, kepala sekolah. Ya, yang di WA itu adalah kepala dinasnya. Karena nomor HP-nya itu kan sudah di tangan mereka. Apa stres itu ya. Semua orang di-share, ya kan? Kemudian tanya orang tuanya, saudaranya. Lama-kelamaan gantung diri. Ini bagian dari ujian. Ya, jadi ini pinjam itu ya boleh, tapi ini yang butuh betul-betul karena doruri. Ujian imanan kita. Ya, jadi zaman ini kalau kita bisa istiqomah dalam kebaikan, berpegang teguh kepada iman kita, kata Nabi, kal qabid alal jamri, kayak dene megang mawa. Nate mboten? Ora tahu nggih, karena panas. Nah, ujian ketaatan dunia itu. Termasuk datang ke majelis ini bagian dari ujian ketaatan. Nafsu itu mendorong untuk melakukan keburukan. Ojo teko ngopo, isu-isu kok teko ning al-arqab. Nah, itu nafsu. Ya, inna nafsala ammaratum bisu, mendorong untuk mengajak kepada keburukan. Ngopo isu-isu dengan al-arqab? Ngopo isu-isu kok tangi untuk subuh? Subuh saat ini kan jam 4.20 ya atau 15. Enak-enake wong turu. Itu nafsu. Tapi ini ujian ketaatan. Ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Ustadz Musbihun, kalau sudah kayak gini itu doanya nopo? Allahumma paksa. Terus Ustadz Musbihun begitu. Allahumma paksa. Wih dipaksa. Ya kan? Karena sudah masih jam 4:15 anak-anak itu. Ujian kesabaran. Nah tadi nggih. Jadi bagi ibu-ibu, bagi guru-guru, coba betul-betul itu. Ya. Masalahnya jamaah Sophia itu memang menggoda nggih. Jamaah Sophia ngertos mboten? Sophie niku lho. Jamaah Sophia itu kan yang mengganggu bawah sadari ibu-ibu, no bapak-bapak nggak sami kayak. Tapi yang paling banyak ibu-ibu jamaah Sophia itu. Kalau sudah terganggu itu maka sudah, ya kan? Ini ujian kesabaran. Ya, nek nurutin nafsu itu kabeh dicentang itu. Ya kan? Gimana mboten Bu Ibu? Ya, kabeh dicentang tiba-tiba datang COD. Ya, masa ini ujian kesabaran. Ya. Ini ungkapan Al-Ghazali. Ya. Ini bukan hadis, saya mendapati di dalam Ihya Ulumuddin itu. Ad-dunya majru'atul akhirah.
Wa kullu ma khuliqa fid dunya fayumkinu ayyatazawwada minhu lil akhirah. Dunia itu mazro'ah. Nah, mazro'ah. Tempat nanam. Tetap nandur kebaikan itu di dunia. Ya. Wa kullu ma khuliqa fid dunya, setiap sesuatu yang diciptakan di dunia, semua hal yang diciptakan oleh Allah di dunia ini, fayumkin ayyatazawwada minul akhirah. Sangat mungkin untuk dijadikan bekal menuju akhirat. Harta. Bisa nggak dibawa mati? Bisa. Tidak orang-orang kemudian dipendem gitu. Jenengan punya harta, wae zakat di zakati. Zakat kan cuma 2,5% Bapak Ibu. Kecil. Petani niku berapa persen? 10%. Jenengan itu tidak dihitung tenaga loh petani niku. Jenengan sing pegawai kadang isek ngenyang, iki bruto atau neto. Petani niku hasilnya berapa? Kalau sudah sampai nisab dia harus segera dijakati. Tidak bruto atau neto. No berarti bersih. Kadang pegawai jakate bruto atau neto, Pak. Nek neto niku kan setelah dikurangi nggih. Dikurangi nyicil omah, nyicil motor, nyicil mobil, sampai kiamat atau zakat. Kenapa? Karena nggak pernah sampai nisab. Jadi zakat itu berapapun jenengan dapat, segera tunaikan 2,5%. Kecil 2,5% dengan gajinya 10 juta. Kira-kira pira 2,5% itu. Kecil tuh. Kok bisa ngenyang neto apa bruto? Ya, sampai kiamat gak bakal zakat jenengan kalau ngitungnya itu pakai neto niku. Kenapa? Ya karena nafsu itu, wis duwe iki pengen iki, oh nyicil dikurangi, oh nyicil meneh, sampai kemudian nggak ada nisabnya. Wis kono waya infak ora gelem infak. Ya, maka saya ingat pernyataan kawan saya, ya Mas Ivanus Sofa itu kawan saya kemarin ngisi di sekolah tablik itu nggih. Ini untuk karyawan AUM. Kan nggak semua karyawan AUM itu punya basic Muhammadiyah, walaupun ya jaluk KTM, jaluk Katam. Yang daftar ning AUM itu mesti syaratnya harus anggota. Ya, ono pengajian ya ora gelem teko. Gino boten. Ya. Terus apa yang diberikan kepada Muhammadiyah? Ya minimal zakatin nanggone lanjismu kira-kira begitu. Ya, dipotong langsung. Jadi ini berkaitan. Jadi itu harta bisa kita gunakan sebagai wasilah sarana untuk akhirat. Ya. Kemudian apalagi istri, anak itu bisa menjadi wasilah. Jadi semua hal yang diciptakan oleh Allah di dunia ini mungkin ayyatazawwada minul akhirah, untuk bekal di akhirat kita. Ya. Maka di dalam Islam nggak ada perbedaan ya antara dunia dan enggak. Kehidupan dunia ini ya itu satu kesatuan. Karena ketika kita berbuat untuk dunia, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridhonya, maka perbuatan kita berdampak di akhirat. Ya. Maka gunakan dunia ini sebagai mazroah. Nah, ini akhirat itu. Kalau tadi dunia seperti apa? Akhirat itu apa? Kehidupan setelah kematian. Tempat manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan. Ini hikmah. Kenapa? Di dalam rukun iman kita itu ada iman kepada hari akhir. Supaya kita termotivasi untuk melahirkan kebaikan-kebaikan. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, baik atau buruk, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya. Ini kemudian memotivasi, tidak kemudian seperti orang kafir, enggak. Ya. Dunia selesai tidak. Kita punya keyakinan yang sifatnya eskatologis, masa depan. Itu yang tadi saya katakan.
Kita ini seneng yang cash. Padahal sesuatu yang tempo itu jauh lebih baik. Ya. Surat At-Takasur. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian sungguh ada lamut tauhid, ada nun tauhid. Sungguh kamu akan ditanya pada hari itu anin naim, tentang berbagai macam kenikmatan. Ibnu Abbas menyebutkan anin naim itu apa? As-sihhatu, kesehatan. Anin naim itu oleh Ibnu Abbas ditafsirkan as-sihhatu. Allah memberikan kita kesehatan, itu digunakan untuk apa? Itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara. Pada hari itu kamu akan mendapati setiap jiwa itu apa yang dia kerjakan min khairin muhdara, dari kebaikan yang dia lakukan itu muhdara, akan dia hadirkan. Wa ma'amilat min su, dan apa yang dilakukan dari keburukan itu juga akan hadir, diperlihatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tersisa. Sekecil apapun kata perbuatan hati kita, semuanya akan nampak nanti pada hari akhir. Maka orang-orang yang berbuat buruk ini mengatakan, tawaddu law anna baina wa bainau amadam ba'ida. Orang yang berbuat buruk ini mengatakan, ingin seandainya jiwanya itu dengan perbuatan buruknya itu ada jarak yang jauh. Orang pengen ngerti, ya, nyesel. Nggak pengen ngerti dia perbuatan buruknya Isa itu perbuatan buruk, jangan diketok ke. Amadam ba'ida, jauhkan. Ya. Ini memotivasi kita untuk melahirkan kebaikan. Dunia ini sebagai sarana kita. Ya, maka tadi yang penting niat kita, ya, akan punya dampak akhirat. Nah, ini kondisi manusia, ya, di dunia dan di akhirat. Ada 4 kondisi. Ada manusia itu yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kata Umar bin Khattab, ijud dunya bil mal. Kemuliaan dunia itu dengan harta. Piye-piye wong sugih. Apalagi wong sugih dia punya harta. Itu kemuliaan luar biasa. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiru lil yusra. Wonge nyahnyo. Mulia sekali orang. Ya. Fa'amma man a'ta. Ya, wa izul akhirah bisolihil amal. Kemuliaan akhir itu dengan amal yang baik. Ya, di dunia dia punya harta yang banyak. Ia gunakan harta itu untuk melahirkan kebaikan. Maka dia mulia di dunia. Qaribu minan nas, qaribu minallah, qaribu minal jannah. Dekat dengan manusia. Wong apik kan nggih? Enggak ada orang yang gampang nyahnyo itu kemudian wong iku padha ngadoh. Kabeh wong seneng. Qaribu minallah, dia juga dekat dengan Allah, salat ya tertib, ibadah ya baik. Maka orang demikian ini qaribu minal jannah, cedak karo surga. Tapi juga ada wong sing sugih tapi medit, dia didoi manusia. Dia jauh dari Allah, maka dia qaribu minan nar, baidu minal jannah, par karo neraka atau karo surga. Ya, jadi mulia dunia, mulia di akhirat. Kalau nggak punya harta gimana? Ya apa yang bisa kita berikan untuk dunia kita yang lebih baik? Yang kedua ada manusia yang hina di dunia dan mulia di akhirat. Ning dunia itu pas-pasan. Tapi di akhirat dia mulia. Di dalam riwayat Muslim, ala ukhbirukum bi alil jannah. Maukah kamu aku tunjukkan penghuni surga? Qalu, para sahabatnya apa? Bala, iya ya Rasul. Kullu dhaifin mutadhaifin law aqsama 'ala Allahi la abarra. Kata Rasulullah, orang yang lemah dan diremehkan,
Ya, andai kata orang ini bersumpah atas nama Allah, artinya berdoa, pasti Allah akan mengabulkan. Tapi ora gelem, ya secukupnya saja dia hidup itu. Ya, untuk keluarganya, ya, mau apa namanya, tidak ngoyo-woro. Tapi dia mencukupi untuk kehidupan keluarga. Yang ketiga, ada manusia yang mulia di dunia tapi hina di akhirat. Namrud, Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal. Kenapa? Innalladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika bil adalin. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu, mereka termasuk orang yang sangat hina. Mulia mereka di ujo-ujo di dunia, Raja Fir'aun, Namrud itu. Tapi di akhirat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, manusia yang hina dunia dan hina di akhirat. Ning dunianya wis ora suke, ana yang munjalo-njalo, wis ora gelem ibadah. Harus repot, ya kan? Nah, ini kita ada ini kan. Kita menginginkan yang pertama atau yang kedua, ya lebih. Kemudian ini tadi saya katakan tujuan puncak kita ini adalah ibadah ciptakan manusia ini. Karena ibadah nggak ada perbedaan. Kita bekerja ya ibadah, ya. Sing tani, sing dagang, sing jadi pegawai ya ibadah. Tinggal niatnya, ya. Motifnya ini karena menjalankan perintah Allah untuk mendapatkan ridhonya. Ini yang terakhir. Saya mengingatkan, ini ucapannya Yai Ahmad Dahlan. Ya, ini di dalam 7 falsafah itu. Dari bukunya H.R. Hajid itu ke H.R. Hajid. Ada ungkapan begini, ini dalam sekali Bapak Ibu. Kita manusia ini hidup di dunia hanya sekali. Ya, paling kan hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun gini betul. Ana sing wis 30 ya wis ora ana. Untuk bertaruh, ini bahasanya yang Madalan, untuk bertaruh. Sesudah mati mendapatkan kebahagiaan kah atau kesengsaraan? Maka kita siapkan betul ini. Dunia ini sebagai ladang kita untuk melahirkan kebaikan-kebaikan. Untuk bertaruh. Bahkan ketika baru masuk di alam barzah itu sudah ada kebahagiaan dan kesengsaraan. Utsman bin Affan itu selalu menangis ketika melewati kuburan. Utsman bin Affan. Ketika para sahabat bertanya, kenapa ya Utsman? Engkau selalu menangis setiap kali melewati kuburan. Apa jawabnya? Kalau orang yang ada di dalam kubur ini sudah mendapatkan kebahagiaan, setelahnya jauh lebih bahagia. Kalau yang di alam kubur ini sudah mendapatkan kesengsaraan, maka setelahnya jauh lebih sengsara. Maka ya Ahmad Dahlan mengingatkan, kita manusia ini hidup di dunia hanya sekali untuk bertaruh. Ya, untuk bertaruh kita mau memilih bahagia atau sengsara itu pilihan kita. Ini taruhan kita. Maka pastilah kita ini ingin berharap bagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berharap ya kehidupan kita setelah kematian jauh lebih nikmat, jauh lebih baik dan kita mendapatkan jannatul na'im. Saya kira begitu. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Jika ada yang mau didiskusikan, monggo. Monggo Pak Tar. Sana. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Jadi nek kita melakukan seluruh aktivitas kegiatan itu untuk Allah, maka dunia akan dapat. Jenengan kerja itu dari awal niatkan untuk Allah, menjalankan perintah Allah, mencari ridhonya, maka dunia akan mengikuti.
Gitu maksudnya. Ya. Jenengan nanti nandur suket terus tukul pari, mboten toh? Mboten kan? Ya. Tapi orang nandur pari ku mesti tukul, nah ini kayak gitulah ungkapannya ya. Jadi kalau kita hidup ini menyandarkan seluruhnya untuk Allah, maka dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Tapi kalau kita berbuat di dunia hanya untuk dunia, ya dunia itu saja yang kita dapatkan, kita mendapat akhirat. Maka hadis yang paling utama dan di dalam semua kitab disebutkan di nomor pertama apa? Bab tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in mana. Hanya saja amal itu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in, dan hanya saja setiap tiap perkara itu tergantung pada niatnya. Jenengan ke sini itu bisa mendapatkan dunia saja dan akhirat juga. Kalau niatnya ke sini dalam rangka menjalankan perintah Allah, karena mencari ilmu itu wajib, ya, maka di dunia mendapatkan ilmu sekaligus mendapatkan akhirat. Kira-kira gitu nggih, Pak Tarsana. Kemudian malih cekap, nggih. Saya kira sajikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah, demikian sudah kita ikuti bersama kajian yang sangat menarik tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Kita sampaikan jazakallah khairan kepada Ustadz Maksud. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kajian yang sudah kita ikuti bersama. Kemudian kami sampaikan laporan keuangan Masjid Al-Arqam, Bapak Ibu. Saldo kas pada pekan yang lalu sebesar 11.636.750. Kemudian infak pagi dan infak Jumat yang lalu sebesar Rp2.886.000, sehingga jumlahnya Rp14.522.750. Adapun pengeluaran untuk operasional masjid Rp1.676.550 dan pembayaran angsuran pembangunan sebesar Rp10 juta, sehingga saldo kas kita sampai hari ini sebesar Rp2.846.200. Monggo Bapak Ibu untuk tetap menyalurkan infak-infak terbaik panjenengan lewat Masjid Al-Arqam ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kajian-kajian kita termasuk mangke jam 8 wonten kajian keluarga Sakinah bertempat di Masjid Fatimatus Zahra, monggo saged dipun ikuti bersama. Demikian insya Allah kita ketemu lagi pekan yang akan datang, Ahad pagi yang akan datang, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.